Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini saya akan memberikan suatu tutorial mengenai cara daripada mengetahui koil lemah tanpa alat. Ini di sini motor ini adalah motor yang normal semua. Motor normal semua, tidak ada kendala apa-apa. Cuma hanya untuk memberitahukan atau memberikan suatu tutorial mengenai koil yang lemah tanpa alat. Seperti ini ya. Ini kita lepas dulu nih copnya ya. Copnya lepas. Terus businya kita lepas juga. Nah. Kita lepas seperti ini ya. Ini. Sebenarnya lemahnya suatu koil itu banyak sekali sebabnya, antara lain satu, kondisi daripada spool, ataupun yang kedua kondisi daripada pusher, yang ketiga adalah kondisi daripada CDI, yang keempat adalah kondisi daripada aki. Ini yang menggunakan sistem DC ya, sistem DC ini kan harus ada arus yang 12 volt. Caranya seperti ini. Ini saya hanya menggunakan sebuah alat bantu yang berupa tes pen DC. Hanyalah sebuah tes pen DC. Ini caranya seperti ini. Caranya untuk mengetahui koil lemah ataupun tidak tanpa alat. Saya hanya menggunakan jenis apa ini, tes pen DC nya untuk mengetahui apa arus masuk atau tidak di koil. Ini di video saya juga banyak sekali tentang pembahasan mengenai koil yang ada menggunakan alat ataupun tidak. Ini saya akan praktekkan langsung tanpa alat. Ini saya praktekkan di sini menggunakan media motor itu sendiri. Caranya seperti ini ya. Ini satu, kita kontak dulu motornya ini. Kita kontak flag ya. Nah, seperti ini sudah dikontak. Setelah itu kita cek di area positif daripada koil, apakah ada arus atau tidak. Nah, ini ada arus ya. Ini ada arus, warnanya hijau ya. Ini adalah 12 volt. Ini arus 12 volt. Ini berarti untuk pengapiannya ini yang dari kontak menuju ke CDI sudah aktif. Dan dari CDI ke coil juga sudah aktif. Ini seperti saya kontak lagi ini. Nah, itu kan ada, itu adalah 12 volt daripada koil. Ini adalah sistemnya sistem DC ya, sistem DC, tapi bukan DC full. Ini bukan DC full, tapi full wide ya. Ini walaupun tanpa aki motor bisa hidup. Ini caranya seperti ini, caranya untuk mengetes daripada koil ya tanpa alat. Pastikan dulu bahwa arus 12 volt ini masuk dulu ke positif koil. Setelah itu kita cek di bagian koilnya itu sendiri. Kita lepas dulu ini. Nah, seperti ini. Saya akan menggunakan tang. Saya sudah berkali-kali kesetrum, jadi saya takut. Ini saya sudah ambil tang ya. Ini tangnya ini. Nah, seperti ini. Kita fokus di bagian ujung sini, ujung businya ya. Apa ujung koil. Setelah itu kita starter sini.
Nah, di situ ya. Di sini saya akan menjelaskan. Misalkan ini kan tadi ada busi api. Misalkan ini didekatkan, didekatkan di sini ya. Ini didekatkan ke sini. Ini untuk jarak kita undurkan diri berkisar sekitar 1 cm. Sekitar 1 cm. Bila api itu masih menyambar, di area bodi sini mesin, itu menandakan bahwa koilnya itu masih bagus. Dan warna daripada api tadi adalah warna biru, bukan merah ataupun kuning. Misalkan terjadi saat dites seperti ini itu warnanya merah ataupun kuning, itu menandakan bahwa koilnya sudah lemah. Itu akan berakibat sekali pada motor kalau dikendarai. Itu motor akan berebut, sulit dihidupkan, dan batuk-batuk. Saat dikendarai juga akan merasa bahwa BM-nya menjadi boros karena pembakarannya tidak sempurna. Seperti itu ya. Ini untuk cara mengatasinya seperti itu, mudah sekali. Ini bagi yang sudah senior pasti sudah paham mengenai cara seperti ini. Tapi bagi pemula yang masih belajar itu harus belajar lagi. Soalnya ini harus menggunakan suatu pengalaman juga. Banyak kejadian ganti ini, ganti itu, tapi kenyataannya tetap aja nggak bener, Mas, selalu berebut. Kemungkinan ada daerah koilnya bila ini didekatkan seperti ini, dijauhkan seperti ini harusnya berwarna biru, berwarna biru dan besar. Misalkan didekatkan seperti ini, itu juga malah berwarna merah ataupun kuning, itu menandakan bahwa koil itu lemah. Jelas ya. Ini untuk pengetahuannya seperti itu, mudah sekali, tidak sulit. Saya tekankan lagi bahwa untuk mengetahui koil yang lemah itu banyak sekali faktornya. Faktor daripada koil lemah antara lain satu adalah dikarenakannya spool yang kurang bagus, atau pengisiannya daripada aki juga kurang bagus, pulsernya kurang bagus, ataupun CDI juga kurang bagus. Itu berpengaruh sekali terhadap lemahnya suatu CDI, lemahnya suatu koil. Jadi harus dipahami dulu. Untuk lemahnya koil itu bisa dilihat dari ujung koil itu sendiri. Misalkan ini didekatkan seperti ini, dijauhkan berkisar sekitar 1 cm, itu masih menyambar di area mesin sini, ini menandakan koil itu masih bagus. Bila didekatkan dijauhkan seperti ini, tidak keluar api ataupun apinya berwarna merah ataupun kuning, itu menandakan koil itu sudah tidak fit ataupun sudah lemah. Jadi komponen dari dalamnya itu kan sudah lemah. Soalnya di dalam koil itu sendiri ada dua komponen, ada spool yang kecil, ada spool yang besar, primer ataupun sekunder. Di dalam koil itu sendiri juga sebagai pengubah tegangan, setelah ada tegangan 12 volt dari CDI menuju koil itu akan berubah di dalam kiprok, di dalam koil. Dari 12 volt itu akan menjadi 21.000 sampai dengan 30.000 volt. Itu kalau nyetrum kita, itu kita akan terpental. Jadi sangat hati-hati sekali untuk pengecekan daripada koil. Harus pakai menggunakan tang seperti ini biar aman. Soalnya sakit sekali kalau kesetrum daripada busi ini, koil ini. Ini ya, saya tes lagi seperti ini. Ini koil yang normal, ini motor normal semua. Saya tes. Ini harusnya merciknya besar. Nah, itu lihat ya, percikannya. Nyambarnya cepat, berwarna putih, bukan merah ataupun kuning. Saya kira itu saja untuk pembahasan kali ini mengenai cara mengetes daripada koil tanpa alat apapun, hanya menggunakan percikan api. Kita sudah bisa memprediksi apakah koilnya lemah ataupun tidak.